nasi itu yang udah dicampur gaibnya si Mila itu harus masuk ke dalam tubuhnya si Mas Niko, alias harus kemakan. Terserah gimana caranya, yang penting itu nasi masuk ke dalam tubuhnya si Mas Niko. Dia jadi minderan tuh Mang. Ya udah lu pasang susuk aja. Titik yang pertama itu di dahi payu kanan, payu kiri, terus di kemaluan. Ada permintaan dari Mila yang ditawarkan oleh Nyai itu ke Mila. Namanya itu ritual lintrik Mang. Mila menargetkan Mas Niko, seorang pengusaha kelapa sawit di Kalimantan, untuk jadi target ritual lintriknya itu. Dia punya apartemen, mobil pribadi juga dia punya. Gue tolol banget ya ngajakin orang ke hal-hal yang kayak gitu. Udah deh, cukup saya sendiri aja harusnya. Kenapa harus saya ngajakin orang? Itu benar-benar penyesalan saya yang luar biasa Mang. Saya nggak mau lagi nih kayak gini-ginian. Udah cukup sampai di sini. Segelas jamu hangat tergenggam di tengah malam. Teh Sarah duduk tenang menunggu timal mencekam. Dengan armada debus yang menembus jalanan remang, kembali menjemput kisah kelam yang sulit hilang. Tentang sebuah ambisi dan ritual pemikat pasangan yang membawa hidup berakhir dalam kehancuran. Di sudut kota Jakarta yang penuh gemerlap tipu daya, ada seorang wanita yang hidupnya menyimpan luka. Nekat pergi merantau untuk merubah kehidupan demi menggapai impian. Teh Sarah, tadi habis minum jamu juga ya? Iya, ya buat ngangetin tubuh aja sih, emang lagi nggak enak. Makasih ya Mbak Bil udah jemput. Iya, sama-sama. Oh ya Teh, aku tuh udah baca ya ceritanya. Itu ngeri banget sih Teh. Perjuangan Mila buat dapetin Niko itu sampai segitunya ya, sampai pakai ritual lintrik ya? Iya, sebenarnya sih agak nyesel juga sih udah nawarin, ngajakin ya. Sampai akhirnya Mila terjerumus ke hal yang di luar itu. Nah, selebihnya sih untuk cerita lengkapnya mungkin nanti nih pada saat saya sama Mang E di studio Mbak Bil. Oke, kita bareng Mang Ei aja ya di studio. Oke, siap. Cinta dan harta yang jadi tujuan membuatnya gelap mata, sampai rela memilih jalan goib untuk mendapat segalanya. Ritual lintrik dijalankan demi memikat seorang pengusaha yang terpikat hingga bisa memberi cinta dan juga harta. Rumah megah dan barang mewah datang tanpa perlu usaha. Namun dengan bayaran mahal dari tubuh dan jiwa, ritual pengejar cinta dan harta yang membuat resah, meninggalkan penyesalan mendalam pada diri Teh Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendam membuat manusia rela menyerahkan tubuh dan jiwanya hanya demi terlihat menang di depan orang. Kira-kira kata-kata itu yang cocok malam hari ini ya. Apa kabar sobat malam mencekam? Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu sehat, semuanya lancar, rezekinya lancar ya. Amin. Ada kisah malam hari ini yang patut ditonton. Dan narasumbernya juga semua sudah pada tahu nih ya. Namanya Teh Sarah. Meskipun pakai masker tapi pasti tahu. Apa kabar Teh? Alhamdulillah Mang E baik. Mang E sehat? Alhamdulillah. Lama gak ketemu ya? Lama banget. Yang ini tentang ritual lintrik. Ya, betul. Apa tuh Teh lintrik? Kira-kira apa? Lintrik tuh lebih ke pelet sih sebenarnya Mang E. Jadi ketika salah seorang tertuju pada orang lain
tapi dia merasa tidak bisa memilikinya secara normal, akhirnya melakukan ritual lintrik itu untuk memikat orang tersebut dengan melakukan beberapa ritual dan ikatan-ikatan lainnya. Katanya dahsyat juga ya. Sangat dahsyat, tapi resikonya juga luar biasa. Sampai orang yang kena ini menjadi tergila-gila ya. Lupa daratan dan lupa siapa yang ada di Sulit sekitar. lepas ya. Betul. Sampai mati katanya. Kalau diteruskan bisa sampai mati, baik itu pengirimnya ataupun yang korbannya. Ngeri sekali ya. Sobat, ini video kelima Teh Sarah ya. Jadi jangan lupa ditonton lagi setelah nonton yang ini. Yang ini nanti ditonton lagi setelah ini ya. Kisahnya seru-seru semua. Dan Teh Sarah kerjaannya saya tadi mau nanya nih. Cuman pakai masker ya, masa ditanya. Jadi nggak perlu lah. Apa kabar juga sobat yang baru bergabung di Malam Mencekam. Terima kasih sudah support sejauh ini. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram, Facebook Malam Mencekam ya. Kalau boleh mau follow Mang Ai juga boleh. Nyari sendiri yang mana. Baik, Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Teh Sarah. Emang cerita ini terjadi di tahun 2024. Sebenarnya cerita ini memulai kisah baru dari kisah kelam Sarah yang sebelumnya. Memang bukan kisah suram atau kelam Sarah ya sebenarnya di tahun ini. Tapi memang ketidaksengajaan yang terjadi karena tuntutan ekonomi emang ya. Sarah tuh sudah terbiasa hidup enak sebelumnya, ya kan. Karena ngerasa gak cukup ya. Akhirnya saya balik lagi ke Jakarta untuk bekerja. Karena ada peluang lah di situ. Saya masuklah ke salah satu dealer mobil di Jakarta untuk jadi sales counter dan juga sales keliling. Showroom mobil, salah satu mobil terkenal lah di Indonesia. Di situ saya bekerja. Di luar dari itu saya ambil event-event, mencoba untuk kembali lagi jadi SPG. Walaupun tahu diri sih sebenarnya Mang dengan usia dan juga mungkin fisik saya pada saat itu nggak kayak anak-anak yang zaman sekarang lah. SPG kan muda-muda, lebih cantik gitu. Tapi karena memang saya ngerasa saya butuh nih gitu. Coba deh selain saya di sales mobil, saya coba ambil event untuk SPG-an, usher, untuk event-event. Pada saat itu alhamdulillah saya ditawarin event salah satu anniversary komunitas mobil mewah lah di Jakarta. Di situ seleksi sih lebih tepatnya Mang ya, nekat aja ya, saya coba ikutin seleksinya. Dan di situ tanpa disengaja saya ketemu orang yang saya kenal. Sedangkan di Jakarta kan dari dulu sampai saya balik lagi ke Jakarta pun nggak begitu banyak orang yang saya kenal gitu kan. Apalagi di saat saya sudah kemarin berhenti dari dunia seperti itu, saya ngerasa ya udah deh, saya hijrah, saya mulai hidup baru tuh, saya nggak ngerasa ada yang kenal di situ. Tapi tanpa disengaja di situ saya ketemu sahabat saya pada saat zaman dulu di kampung. Dia ada di situ gitu. Dia awalnya juga kaget gitu ketemu saya kan. Saya juga kaget. Loh, kok bisa ada di sini? Ya akhirnya kita ketemu lah, kita seleksi bareng. Dan alhamdulillah kita masuk di seleksi itu. Setelah seleksi kita masuk, akhirnya kita janjian dong untuk ya udah kita pulang bareng, kita ngafe. Ya, di kafe kita ngobrol-ngobrol, temu kangen, kita cerita-cerita semua apapun lah yang terjadi. Dan yang bikin saya agak kaget adalah ternyata dia punya kisah yang sama banget sama kisah saya Mang Mungkin ingat ya Mang dan juga teman-teman semua, kisah saya di awal ini adalah tentang diselingkuhin dan juga direbut lah suaminya sama pelakor itu. Dan ternyata yang terjadi sama sahabat saya, sebut aja namanya Mila ya Mang ya, itu sama percis sama apa yang saya alami. Bedanya mungkin menurut saya dia lebih parah karena mantan suaminya itu
melakukan KDRT. Jadi dia diselingkuhin sama suaminya, di KDRT-in pula, tidak dinafkahin pula selama dia masih berumah tangga, dia tidak dinafkahi. Dia punya anak 1, nggak pernah dikasih duit, jadi dia nyari duit sendiri. Kalaupun dia nggak bisa nyari duit, suaminya bakal mukulin dia abis-abisan lah sama suaminya. Dan ketika si suaminya itu punya pelakor, punya perempuan lain, si Mila itu diusir tanpa diperbolehkan membawa apapun. Akhirnya mereka bercerai. Tapi di perceraian itu Mila nggak dapet apapun, sepeser pun dari mantan suaminya itu nggak dapet. Ditambah lagi dari tuntutan ini dan itu dia kalah lah. Akhirnya dia tanpa nafkah, dia bawa anak itu. Dia stres dong, mentalnya kena dong. Saya ngerasain banget apa yang dia rasain karena saya pernah mengalami hal itu ya Mang E. Seperti apa hancurnya rumah tangganya, seperti apa hancurnya mentalnya ketika mendapatkan kejadian seperti itu. Tapi dia merasa sendiri. Dia ngerasa gak ada orang yang bisa ngerti apa yang dia alamin pada saat itu. Dan akhirnya dia cerita sama saya waktu itu, dia sempat dia beri nadinya di kamarnya. Tapi mungkin usianya masih ada gitu ya, belum kontraknya belum selesai sama Tuhan gitu. Dia ketemu sama ibunya dan diselamatin sama ibunya. Dia masih bisa selamat, dia masih bisa hidup. Tapi ya itu tadi ketika saya tanya, kok kamu sebodoh itu? Kenapa kamu ngelakuin itu? Hidup kamu bukan cuma karena laki-laki itu. Maksudnya saya berbicara gitu karena saya gak pernah melakukan hal yang sebodoh itu gitu. Walaupun memang lebih parah dari dia gitu. Cara saya dendam dan lain sebagainya. Akhirnya dia cerita bahwa ya saya kayak gitu karena udah frustasi dan lain sebagainya. Ya udah. Akhirnya dengan cerita-cerita dan lain sebagainya, dia ngerasa hidupnya hancur dan lain sebagainya. Udah saya akhirnya hibur dong. Udah lupain aja yang kayak gitu-gitu. Yuk kita balik aja. Kamu udah dapet tempat tinggal belum? Udah sih, cuma ya kayak gitu. Yaudah saya ajak pulang. Akhirnya saya ajak bareng nih Mang E, dia di kosan. Tinggal bareng segala macam. Dan setelah event itu ada event-event lain. Ada di situ tawaran SPG rokok Mang E. Kita coba lagi seleksi tuh. Dan saya sama dia masuk nih Mang E untuk SPG rokok itu. Dia tuh orangnya karena mungkin masa lalu yang kurang bagus, dia jadi minderan tuh Mang E. Dia ngerasa nggak usah ikut, saya pasti nggak bagus lah, saya nggak cantik lah, nggak segala macam. Dari kata-kata dia itu nggak tahu kenapa ya, saya tiba-tiba ya udah lu pasang susuk aja. Tiba-tiba saya keceplosan aja gitu, ngerasa ngelihat dia minder mulu, jadi kesel ya kayaknya. Apa sih bentar-bentar ini kamu cantik kok gitu kan. Tapi ngerasa ngelihat yang lainnya mungkin Mang E cantik-cantik, masih muda, jadi dia minder sendiri gitu kan. Ya akhirnya dengan keceplosan saya, udah lu masang susuk aja, ngapain sih gini-gini. Terus apa yang saya ceploskan itu ditanggepin serius gitu sama dia. Loh emang kamu ada ya kenalan untuk pasang susuk? Saya nggak nyangka gitu kalau dia responnya akan seantusias itu gitu. Tapi karena saya ngerasa kasihan juga emang ya. Saya pikir cuma susuk doang sih, bukan kayak yang saya lakuin waktu itu gitu kan, pesugihan yang lain-lain kayak gitu. Ya udah akhirnya berbekal saya masih punya kontak-kontak teman saya nih, saya hubungin lah teman saya. Minta dong ada ini nggak yang bisa pasang susuk nggak? Akhirnya dikasih lah saya informasi pasang susuk itu di daerah Banyuwangi Mang E. Nah di situ akhirnya saya tanya lagi nih, serius nih, lu mau pasang susuk nih, lu ada nggak duitnya? Karena susuk tuh pasti perlu duit ya, gitu kan. Lu punya nggak bekal buat nanti lu pasang susuk dan lain sebagainya? Ada kok, ya cukup lah mungkin, gitu kan. Akhirnya berbekal seadanya, jalanlah kita akhirnya Mang E ke daerah Banyuwangi. Berdua itu? Kita berdua aja. Karena alamat dan lain-lainnya udah dikasih sama teman saya gitu tempatnya. Karena saya kan udah menutup akses semua kayak gitu. Cuma demi teman saya gitu, saya ngeliat tuh kayaknya apa yang dia alamin tuh udah pernah saya alamin sendiri gitu loh Mang E. Rasa hancurnya seperti apa, rasa udah ngaco lah gitu kan. Saya kasihan, tapi saya pikir ya udah deh cuma susuk doang. Toh saya dulu juga pernah gitu pasang susuk yang nggak aneh-aneh gitu.
Jalan lah akhirnya kita ke Banyuwangi Mang E. Ketemu orang pintar di sana, biasanya dipanggil Ibu Nyai. Nyampe kita di sana, kita dipersilahkan masuk sama Ibu Nyai itu. Kita duduk di ruang tamu. Tapi pada saat awal saya nggak boleh ikut masuk ke ruangan tempat ritual. Saya pikir saya mau ikut tahu gitu semuanya tentang yang ada di situ. Saya harus bertanggung jawab juga karena saya kan nganterin dia gitu. Saya nggak mau ada apa-apa. Tapi si nyainya bilang sebentar ya Mbak, tunggu di sini aja bentar. Akhirnya dia masuk berdua tuh sama Mila, ngobrol. Terus nggak lama, Mbak boleh sini masuk temenin katanya. Saya ngerasa ada yang aneh gitu, kenapa nggak sepenuhnya saya boleh nemenin Mila di dalam, tapi ya udahlah gitu. Saya pikir sudahlah, akhirnya saya tetap nemenin. Terus ketika saya boleh masuk, saya masuk lah. Dan ternyata di situ akhirnya dikasih tahu bahwa ini pasang susuk di 5 titik. Titik yang pertama itu di dahi, lalu yang kedua di payudara kanan, yang ketiga di payudara kiri, terus di kemaluan, satu laginya tuh di bibir deh kalau nggak salah. Nah itu 5. Saya ngelihat banget prosesnya, karena saya udah pernah sebelumnya pasang itu, dan ketika saya ngelihat prosesnya, saya pikir ini baik-baik aja, maksudnya susuk yang biasa aja. Jadi si nyai itu nyiapin kayak keris. Si Mila disuruh tiduran kan. Mila tiduran, Nyai itu nyiapin kayak keris. Si kerisnya pertama taruh di dahi dia. Ketika kerisnya taruh di dahi, lalu si susuknya itu dimasukin. Dan Mila nggak ada reaksi apa-apa, kesakitan kah, teriak kah atau apa? Nggak ternyata. Lalu dengan posisi yang berikutnya di bibir, berikutnya lagi semua terjadi baik-baik aja Mang E. Nggak ada keluhan, nggak ada apa gitu kan. Nah setelah selesai, sudah selesai gitu aja. Dan saya tanya kan di situ, Mil kamu ngambil yang apa? Saya ditawarin, katanya ada 3. Ada yang intan, ada yang emas, ada yang berlian. Karena kemampuan saya cuma bawa uang segini, akhirnya saya ambil yang emas. Dari 5 itu totalnya 5 juta Mang E. 5 susuk itu dengan yang pakai yang emas, dia kasih 5 juta maharnya. Jadi 1 sejuta ya? Ya bisa dibilang 1 sejuta. Dan menurut saya sih udah lumayan mahal juga ya. Karena dulu saya gak semahal itu gitu. Pada saat itu mungkin tahunnya juga udah beda sih Mang E. Nah dia pasang itu 5. Nah tapi Mang E, setelah pemasangan itu dia ditawarin lah sesuatu yang lain. Nah di situ saya tidak tahu pada saat ditawarinnya seperti apa. Mungkin pada saat yang saya nggak masuk itu Mang E, tiba-tiba di situ Nyai bilang, kamu kesini lagi minggu depan pas bulan purnama dengan membawa apa yang saya minta tadi. Dan si Mila langsung bilang, oh iya Nyai nanti saya kesini lagi. Ya saya bingung ya mau nanya-nanya juga karena udah selesai gitu, maksudnya obrolan itu udah selesai, ritual pemasangan susuknya juga udah selesai. Di situ saya cuma ngedengar terakhir, kamu pantangannya adalah nggak boleh makan apapun yang berbentuk nangka. Jadi nangka buah kek atau nangka yang di sayur kek atau apapun itu nggak boleh. Dan yang kedua nggak boleh lewat di bawah jemuran. Jadi kalau ada kayak di kebun atau di mana ada jemuran ngelintang, dia nggak boleh tuh ngolong ke bawahnya. Dah, yang saya tangkap cuma itu. Tapi yang masih penasaran banget di dalam pikiran saya adalah ngapain seminggu lagi harus nyamperin ke situ. Sedangkan susuknya udah selesai ya Mang E ya. Itulah pertanyaan saya. Akhirnya kita pulang nih Mang E ke Jakarta. Kita pulang ke Jakarta. Balik lagi dengan rutinitas kita sebagai SPG, kita mobile ke sana ke sini, dan pada saat mobile itu perubahan udah mulai terlihat Mang E. Mila tuh lebih percaya diri, dia lebih percaya diri. Terus kita mobile berjualan rokok ke tempat-tempat ramai dan kita ketemu di salah satu showroom mobil bekas. Ada orang yang responnya baik banget sama kita. Nah, setelah sekali 2 kali kita ke situ, ternyata ada respon yang beda gitu dari Mila. Itu namanya Mas Niko lah, sebut aja namanya Mas Niko. Dia adalah sebenarnya seorang pengusaha
kelapa sawit di Kalimantan, tapi dia punya showroom mobil bekas juga di Jakarta. Nah, yang bikin saya aneh adalah ekspresi dari Mila kadang labil, maksudnya kadang dia pengen banget tuh nyamperin ke si Mas Niko, tapi kadang ketika nyamperin ada muka nggak suka. Ternyata setelah saya tanya, muka Mas Niko tuh mirip banget sama mantan suaminya. Yang saya tanya lagi, kenapa udah tahu mukanya mirip, tapi kenapa lu nyamperin mulu gitu kan? Ya dia bilang, dia tajir banget. Gimana sih katanya lu ketemu cowok tajir gitu di saat lu lagi kondisi jatuh? Kenapa enggak sih lu deketin? Kenapa enggak sih lu pengen jadi apanya kayak gitu ya? Bahasa anak-anak sekarang mah gadun lah Mang E. Nah ternyata ada obsesi itu Mang E. Dan ternyata lagi akhirnya saya inget dong. Saya penasaran flashback ke yang waktu kita nyamperin ke tempat Nyai itu Mang E. Saya tanya sebenarnya apa tujuannya pada saat kemarin kamu harus balik lagi ke sana. Ya untuk ini katanya, untuk Mas Niko ini, saya pengen Mas Niko tuh jadi milik saya. Gitu, saya nggak mau hidup saya gini-gini aja. Saya yang ada jauh-jauh ke Jakarta, saya nggak jadi apa-apa, saya bakal dihina lagi dong sama mantan suami saya dan lain sebagainya. Saya mau berubah hidupnya. Ya saya berpikir ya udahlah itu hak kamu ya, oke selesai gitu. Nggak kerasa udah seminggu berlalu dan ternyata hubungan mereka, hubungan Mila sama Mas Niko juga udah di belakang saya tuh udah sering intens ketemu ya. Entah bagaimana mereka ketemuan atau sebagainya, saya nggak begitu ikut campur juga di situ. Yang jelas sudah ketemuan dengan sukses dan ternyata ada syarat yang diminta sama Nyai pada saat itu adalah rambutnya si Mas Niko, Mai. Dan itu berhasil dia bawa gitu. Tanpa saya tahu mereka ketemuan di mana entah, itu bisa berhasil dibawa. Akhirnya di waktu yang ditentukan itu kita balik lagi ke Banyuwangi, ke tempat Nyai itu. Dan di situ saya baru tahu bahwa ada permintaan dari Mila dan juga ritual yang ditawarkan oleh Nyai itu ke Mila. Namanya itu ritual lintrik, Mang. Mila menargetkan Mas Niko untuk jadi target ritual lintriknya itu. Sebenarnya ritualnya tuh nggak aneh-aneh, Mang. Di situ udah disiapin sesajen kayak biasa, sesajen. Air buah kelapa, kembang 7 rupa, dupa. Cuma yang bikin saya aneh ada satu mangkok dan ada nasi putih. Saya nanya dong, mangkoknya buat apa ya? Itu saya benar-benar akhirnya saya nggak mau ya, Mil, saya suruh di luar lagi, saya nggak mau, gue harus masuk, bilang gitu. Ya udah iya katanya. Akhirnya saya jujur lah sama saya ingin mau ngejalanin ritual lintrik. Ritual itu untuk mikat orang tujuan saya, si Mas Niko itu. Akhirnya masuklah kita di situ dan mangkok itu dia ambil, dia bawa keluar kamar mandi. Dia balik lagi, di dalam mangkok itu udah ada darah, Mang. Saya nanya dong akhirnya, ini apa sebenarnya? Ini darah haid saya. Jadi kita ngelakuin ritual itu harus di malam bulan purnama dan pas banget pada saat si pelakunya itu sedang haid. Karena syarat utamanya adalah itu, Mang. Nah, akhirnya mulailah ritual itu. Si Nyai depan-depanan sama Mila. Dupa dinyalain. Rambut dari si Mas Niko itu dibakar. Setelah dibakar, dicampurinlah ke darah haid itu. Nah, darah haid itu dicampurinlah sama nasi itu, Mang. Dan ternyata itu nasi adalah pengikat nanti antara Mila sama si Mas Niko. Nasi itu yang udah dicampur darah haidnya si Mila itu harus masuk ke dalam tubuhnya si Mas Niko, alias harus kemakan. Terserah gimana caranya, yang penting itu nasi masuk ke dalam tubuhnya si Mas Niko. Itu untuk ngikat. Jadi kayak ngikat antara mereka berdua lah. Akhirnya ritualnya itu udah jalan, nggak ada kejadian apa-apa, Mang. Hanya itu, ritual itu selesai.
Dan si nasi yang sudah ada darah haidnya itu dibawalah sama kita, sama si Mila pulang. Cuma si Nyai itu ngomong, ini harus selalu dibuat, harus selalu diritualkan setiap malam bulan purnama. Setiap tahun berarti. Untuk berkelanjutan. Kalau sampai ini lupa, ada akibatnya, ada resikonya. Resikonya itu fatal, resikonya besar. Saya nanya dong, emang resikonya apa, Nyai? Ya, nyawa lah pasti, katanya. Loh, serem juga kan? Dan akhirnya di situ setelah kita pulang dari situ, saya marah Mang sama Mila. Lu ngelakuin gini gak bilang-bilang ya sama gue. Kan gue tadi cuma ngasih saran cuma buat pasang susuk doang. Kenapa akhirnya ngampak kemana-mana gitu kan. Akhirnya saya marah dong karena ngerasa gak sesuai sama ini. Dan saya ngerasa inget lagi sama masa lalu saya kan Mang. Hancurnya saya gara-gara hal-hal yang kayak gitu. Saya gak mau kamu kayak gini Mil. Udah deh Mil, ini gimana dong. Saya gak mau hidup miskin terus. Wah kita berdebat Mang. Sampai akhirnya saya kan dengan ketidaksengajaan saya ngomong, gue gak mau kamu kayak gue Mil. Loh emang lu kenapa? Lu gak pernah ngerasain ada di posisi gue. Akhirnya kita berdebat Mang kita ribut. Kan gak ada yang tahu Mang kondisi saya waktu itu saya pernah pesugihan dan lain sebagainya. Jadi Mila gak percaya bahwa saya ngelarang tuh atas dasar apa sih kamu ngelarang saya? Hak apa kamu ngelarang saya? Saya mau kaya, saya mau sukses. Kamu tahu apa? Ya memang salah saya karena memang dia gak tahu gitu bahwa yang saya lakuin tuh lebih gila dari dia, lebih parah dari dia sebenarnya. Tapi ya udah. Mbak, permisi. Ini topinya ketinggalan. Makasih Mas. Bagus kan topinya? Malah mencekam. Akhirnya setelah kita ke Jakarta lagi, Mila mikir gimana caranya makanan itu bisa masuk ke Mas Niko. Akhirnya dia bikinlah nasi goreng. Dia kan masih tinggal bareng sama saya Mang. Dibikinlah nasi goreng itu dan dia ngajak ketemuan Mas Niko. Dan itu berhasil Mang masuk ke Mas Niko. Karena gak curiga kan dia ada apa-apa itu gak curiga. Dan setelah dari situ semuanya kelihatan berubah drastis. Si Mas Niko bentar-bentar pengen ketemunya sama Mila. Dia gak mau lagi pulang ke Kalimantan. Pokoknya nempel terus sama Mila Mang Dan saya ngeliat banget perubahan drastis dari Milanya. Dia tuh kelihatan emang kayak lebih anggun, lebih cantik banget Mang Yang tadinya dia bentar-bentar minder, bentar-bentar ini gitu. Setelah satu dia pasang susuk, kedua ngelakuin ritual itu. Jadi kelihatan kayak PD-nya dia tuh udah kayak maksimal gitu Mang Berarti pakai 2 paket nih ya? Iya. Satu yang susuk itu, keduanya yang lintrik itu karena memang ada target khusus dia gitu yang udah dia dapat. Saya ngerasa sebenarnya dilema Mang ya pada saat itu karena aduh ini gara-gara keceplosan saya nih waktu itu ngajakin susuk akhirnya jadi ngelebar ke sini nih Mang Saya kepikiran lagi akan terjadi apa ini gitu karena saya kan tahu banget Mang hal-hal yang mengerikan itu pasti akan ada di depan. Oke, memang pada saat itu dia akan sukses, kaya, dipuja-puja dan lain sebagainya. Itu pernah saya alamin juga kan, Mak. Tapi saya tahu banget gitu, endingnya bakal bagaimana. Tapi dia kan nggak percaya kan, karena dia pikir saya nggak tahu apa-apa. Ya udah, setelah dari situ makin dekat kan dia sama si Niko. Makin si Mas Niko itu nggak bisa jauh dari si Mila. Dan ternyata lama-kelamaan Mas Niko ngajakin Mila untuk nikah siri. Ya mau dong, otomatis targetnya Mila udah tercapai dong di situ kan. Target dia Mas Niko mau menikahi dia tanpa dia pikirin lagi punya istri dan punya anak di
Kalimantan kan, bodo amat gitu. Udahlah, akhirnya mereka nikah siri Mang E. Dan setelah nikah siri itu, si Mila udah gak tinggal lagi sama saya. Kehidupan dia udah berubah drastis, berubah total. Saya masih tetap dengan sayanya yang bekerja di showroom dan juga SPG-an. Dengan seperti biasanya saya yang normal gitu, hidup normalnya. Dan saya ngelihat perubahan drastis itu di Mila, saya langsung berkaca diri pada saya waktu itu. Ini saya waktu pada saat saya sukses ngelakuin pesugihan. Itu semua terlihat ada di Mila. Bukannya seneng Mang E. Yang saya lihat justru saya sedih Mang E. Gimana ya, saya harus ngomonginnya gitu. Kalau Mas Niko ini sudah punya istri ya? Sudah punya istri dan punya anak, tapi di Kalimantan di tempat dia itu. Tapi setelah kegila-gila sama Mila, dia gak mau pulang. Dia fokus ke Mila aja udah. Kehidupan dia udah fokus di Mila. Yang tadinya dia di Jakarta itu kehitung hanya sebulan 1 kali. Ini justru kebalik mungkin. Dia gak mau pulang ke Kalimantan. Malah di situ aja, di Jakarta aja. Gak mau pulang. Ya itu yang langsung saya rasa gila ya. Lintrik ini emang gila gitu, luar biasa. Menurut saya bukan susuknya sih yang bekerja, tapi lintrik itu yang bekerja. Karena gimana Mang E bayangin, yang diikat tuh darah haid masuk ke tujuan. Terus saya udah kebayang banget bakalan seperti apa endingnya gitu. Tapi saya nggak tahu harus gimana ngomongnya gitu Mang E. Saya ngomong baik-baik nggak didengar, malah berdebat, malah berantem. Jadi kan bingung ya Mang E, harus gimana. Tapi dia gak lupa sama saya. Justru senang-senangnya dia bagi ke saya Mang E. Kita tetap berteman baik. Walaupun dia udah gak boleh kerja ya sama si Mas Niko itu. Udah aja dia bener-bener diikat aja sama si Mas Niko itu, gak boleh kemana-mana. Kehidupan dia mungkin setahun lebih lah saya lihat. Setahun bahkan mungkin 2 tahun ya Mang E. Kita masih berhubungan baik. Kita masih komunikasi baik. Saya dengan dunia saya, dia dengan dunia dia. Kita masih sangat baik. Tapi di tahun kedua tiba-tiba dia nyamperin saya Mang E. Dia nyamperin saya itu berbeda sama 1 tahun yang lalu gitu. Saya ngelihat dia tambah kurus Mang E. Dan menyedihkan menurut saya. Tapi kekayaannya melimpah. Ya, dalam 1-2 tahun itu kekayaan dia melimpah. Dia punya apartemen, mobil pribadi juga dia punya. Dia apapun yang dia mau lah, dia udah punya semua. Tapi pada saat tahun kedua mulai ada keanehan menurut dia. Dia nyamperin ke saya ngelihat dia berubah tuh. Badannya kurus dan ada luka-luka lebam gitu di tubuhnya dia Mang E. Saya nanya dong akhirnya, lu kenapa? Bukannya lu lagi nikmatin kekayaan gitu kan. Lagi enak-enaknya nih sama Mas Niko kan. Kok tiba-tiba begini nih, kok jadi kurus gini kenapa gitu kan. Dia cerita, Mas Niko berubah. Loh berubah kenapa? Dia berubah jadi emosional, temperamen, dan jadi cuek segala macam. Dia sering marah-marah. Kalau apa nggak mau dia, maksudnya apa yang dia mau nggak saya iniin, dia mukulin saya. Loh, kok jadi kayak mantan suami kamu? Kenapa? Kamu tiba-tiba kayak gini? Saya ngerasa ada yang aneh sama tubuh saya. Tidur saya nggak nyenyak gitu. Saya kayak dihantuin orang, kayak dihantuin sosok. Setiap saya tidur atau saya bangun, setiap saya ngaca, kayak ada sesuatu yang ngebayangin saya, kata dia. Ntar dulu, kamu ngelakuin apa? Pantangan? Kamu makan nangka? Gitu kan. Saya berpikirnya karena yang saya tahu itu ya Mang E. Kamu makan nangka atau kamu ngolongin jemuran gitu kan. Enggak, saya nggak ngelakuin pantangan itu, enggak.
Tapi kenapa kayak gini ya, Sar? Saya nggak pernah loh. Mas Niko ke saya tuh berubah drastis tuh. Bener-bener 180 derajat lah. Dari yang kamu tahu sendiri kan, dia nempel terus sama saya seperti apa. Kenapa sekarang tiba-tiba gini katanya. Dan kamu tahu, Sar, yang lebih parahnya apa? Akhirnya dia cerita, Mak. Kelakuannya pada saat diranjang, si Mas Niko itu mau berhubungan sama si Mila kalau Mila lagi haid, Mak. Maunya tuh kalau Mila lagi haid. Dan lebih, maaf ya Mak ya, lebih joroknya, lebih gilanya lagi, itu dia sama dia diminum, Mak. Serem. Dan si Mila bilang, ini kayak bukan Mas Niko, dia jadi kayak apa sih, kayak makhluk lain lah. Jadi lebih buas gitu kalau ngelihat si Mila lagi haid, itu langsung bener-bener bisa full-fullan tiap hari, bisa seharian full, itu kayak disetin darahnya tuh, Mak. Dan itu kalau nggak kayak begitu, nggak diturutin, abis dia, Mak. Dipukulin, dihajarin. Nah setelah dipukulin, dihajarin, digituin dia berhubungan lagi. Sambil itu darahnya kayak dihabisin, gimana sih, kayak jadi kayak makhluk penghisap darah gitu deh. Dan itu puas gitu, dia ngelihat muka Mas Niko itu jadi puas, kayak yang udah aja, oh udah nih, kayak udah terpuaskan. Dan itu jadi saya mikir dong, Mak, ini manusia bukan ya gitu, ini ada yang salah nih kayaknya, ini ada apa gitu kok sampai seperti itu. Iya, saya ngerasa itu kayak bukan Mas Niko. Mila bilang gitu. Akhirnya saya coba ingat-ingat, coba saya ingin, Mil, kamu ada perjanjian apa pada saat ritualnya? Akhirnya dia ingat, barulah dia keinget, Mang. Ternyata itu yang tiap bulan purnama itu dia harus ngasih makan darah yang sudah dicampur nasi itu loh, Mang, yang diritualin itu ke si Mas Niko. Dan di tahun kedua dia lupa, Mang. Akhirnya ya kejadianlah seperti itu. Entahlah apa itu namanya, kegagalan ritual kah atau seperti apa. Ya udah, akhirnya saya tanpa pikir panjang langsung, ayo kita balik lagi ke Nyai. Kayaknya kamu ada sesuatu yang dilanggar. Ya itu tadi, kamu nggak ngasih apa ya, bisa dibilang tumbalnya mungkin ya. Tumbalnya adalah ngasih nasi itu gitu. Akhirnya balik lagi dong. Kita nyusun waktu, kita kembali lagi ke daerah Banyuwangi. Dan sialnya kita pada sampai di rumah itu, rumahnya kosong, Mang. Rumahnya kosong. Nanya dong ke tetangga-tetangga, ini Nyai kemana? Ternyata seminggu yang lalu Nyai ditemukan meninggal begitu aja di belakang rumahnya, di salah satu apa ya, dipan bambu gitu di belakang rumahnya. Tempat setelah ritual itu, waktu awal kan ritual tuh di dalam ruangan, terus pindah ke belakang. Pada saat selesai mencampurkan itu tuh kita sempat pindah ke belakang. Saya langsung berpikiran dong, jangan-jangan emang ada pengaruhnya nih sama ini, karena gagal ritual itu berbalik ke yang masangnya gitu. Ya, tapi saya nggak tahu sih emang lebih jelasnya. Cuma yang jelas itu Nyai udah nggak ada, udah meninggal. Bingung dong, panik dong. Ini mau gimana nih? Harus kemana nih? Saya nggak tahu lagi. Hal-hal seperti ini harus diberhentiin ya. Bagaimana? Karena orang yang masangnya aja, orang yang ngejalanin ritualnya udah nggak ada. Udahlah, kalut kita di situ. Mila nangis-nangis. Saya pun bingung harus bagaimana. Di tengah kebingungan tuh tiba-tiba ada kepikiran saya bahwa saya harus nanya deh kayak sama siapa nih. Keingetan lah saya sama paman saya yang di daerah Jawa Tengah juga, Mang. Di daerah Jawa Tengah itu saya keingetan untuk nanya. Teleponlah saya ke paman saya. Saya ceritain lah ini itunya. Mang, tolongin Mang. Ini teman saya ngelakuin ritual ini. Orang yang masangnya udah meninggal. Ini harus gimana, Mang? Ada nggak yang bisa bantu untuk menyelesaikan ini gitu? Tanya balik lah sama mamang saya itu. Teman kamunya mau berhenti nggak? Gitu kan.
ya dia mau berhenti Mang, dia udah kesiksa gitu, dia udah nggak apa sih bisa dibilang udah kayak tinggal main hidup aja sih, badan udah tinggal selembar segala macem, yang tadinya seger seksi gitu tiba-tiba tinggal beating doang karena beberapa kali tiap bulan istilahnya diambilin darahnya dengan cara yang kayak gitu mungkin kan. Akhirnya ya udah sok kamu langsung kesini aja, dikasih jalan Mang. Alhamdulillahnya saya samperin tuh mamang saya di daerah Jawa Tengah juga, kita diajakin ke orang pinter, ya panggil aja abah lah, ceritain lah semua. Akhirnya kita duduk ceritain bahwa ini awalnya seperti ini, hanya pasang susuk. Lalu setelah pasang susuk ditawarin lah ritual lintrik. Nah, si Abah langsung bilang, ini bukan ritual biasa, ini udah ritual pengikatan. Kalau diterusin, kalau nggak Mila yang mati, si Mas Niko yang mati. Apalagi nih ada yang dilanggar, ya udah pasti Mas Niko akan baik-baik aja, yang akan mati Mila. Dengan cara apa? Yaitu, jadi ternyata si Mas Niko itu memang bukan Mas Niko Mang. Dia tuh udah kemasukan dari apa yang pernah dia makan waktu itu. Si perjanjian gaib itu tuh ternyata ya ada di Mas Niko itu. Jadi ngelihat darah itu ya udah, dia kayak dikasih makan gitu. Harusnya kan makannya tuh tiap bulan purnama aja tuh di nasi itu, karena nggak dikasih, ya udah akhirnya brutal lah dia gitu. Udah setelah di situ disuruh ngelakuin pembersihan. Tapi pada saat sampai di situ kita nggak suruh langsung bersihin, jadi ada sesuatu yang harus dibersihin dulu sebelumnya. Akhirnya setelah syarat-syaratnya itu dikasih taulah ke kita untuk ngelakuin pembersihan itu selama 7 hari, dan kita nggak boleh pergi dari situ selama 7 hari. Segala sesuatu harus dipersiapkan. Akhirnya kita pulang dulu tuh, lebih milih untuk pulang dulu ke Jakarta untuk ngelakuin semuanya. Kita nyiapin semuanya lah Mang. Saya karena ngerasa bersalah ya Mang. Akhirnya saya nggak ninggalin Mila sendiri Mang. Karena ya itu tadi, awalnya saya yang ngerasa seolah-olah kayak saya ngejerumusin gitu. Saya keceplosan nyuruh dia masang susuk, akhirnya kemana-mana gitu. Akhirnya saya ngerasa bersalah kan. Saya tinggalin tuh kerjaannya saya gitu. Walaupun memang kalau si Mila memang kan udah gak kerja tuh setelah sama si Mas Niko itu. Cuma kalau saya izin lah untuk nemenin itu. Saya siapin semuanya. Dan anehnya pada saat itu saya udah gak ngeliat lagi Mas Niko. Dia gak ngehubungin Mila, gak ada telepon. Padahal yang tadinya Mang sehari tuh bisa, udah lebih kayak dari minum obat Mang. Dia nelfonin terus lah, gak bisa jauh lah. Cuma after kejadian itu kayak udah langsung cuek, kayak orang hilang ingatan aja. Sama Mila tuh udah gak ingat sama sekali. Cuma yang saya lihat di Milanya tuh kasihan banget Mang. Perubahannya tuh drastis banget. Jadi itu tadi udah dia kayak jadi kayak hidup, ngomong pun kayak susah, ngeliat juga udah kayak kosong. Yang ada dia tuh kayak kesakitan Mang. Kesakitan tapi nggak tahu dia sakitnya di mana. Pernah sih waktu itu awal pada saat saya ketemu sama dia itu, saya coba ajak dia ke rumah sakit kan, ke dokter. Barangkali memang ada apa gitu. Ternyata ya nggak mempan sih, nggak ada sesuatu yang terlihat gitu di situ. Ya paling apa sih, cuma infus untuk vitamin doang. Tapi selebihnya nggak berpengaruh apa-apa. Jadi dia kayak kesakitan tapi ditahan gitu Mang. Setiap istilahnya setiap menit, setiap jamnya dia tuh, kalau kayaknya saya pikir kalau kelamaan di sini, kelamaan di Jakarta nggak langsung buru-buru ke sana, kayaknya udah ngaco deh. Ini Mila bakal tambah parah deh gitu. Karena itu tadi Mang, dia tuh ngerasa kesakitan tapi ditahan, badannya tuh udah dingin, keringatnya tuh udah dingin semua. Itu nggak tega ya Mang. Karena takut kalau ada apa-apa ujung-ujungnya saya yang kena batunya nih, saya yang harus bertanggung jawab atau gimana. Dia balik lagi ke kosan saya kan, tinggal bareng di situ. Jadi saya pikir udah deh, persiapannya gak usah lama-lama.
ya udah ayo kita bawa apapun yang dibutuhkan di sana. Kita harus bawa ritual yang pernah dulu diminta, kita bawa tuh. Karena waktu itu saya pikir coba deh kamu bikin lagi ritualnya untuk yang tahun kedua, nasi yang dicampur darah itu Mang E, yang untuk nasi sesaji itu dibawa tuh kita ke sana. Kita juga bawa fotonya si Mas Niko dan lain sebagainya, apapun itulah yang menurut kita bisa gitu, kita akhirnya bawa. Berangkatlah kita ke daerah Jawa Tengah itu, ke tempat paman saya. Dan di situ mulailah kita untuk ngelakuin ritual pemutusan. Awalnya ritual yang dilakuin nggak banyak Mang E. Yang dilakuin adalah untuk ngebersihin susuknya dulu. Karena awalnya kan susuk nih, bukan yang ritual intriknya itu. Awalnya susuk, ternyata dari susuk itu tuh ngikat juga ke ritual intrik itu. Susuk itu untuk memperkuat pelet gitu, atau pelet itu memperkuat susuk gitu. Jadi akhirnya dia nyatu gitu Mang. Saya pikir waktu itu saya pernah ngelakuin itu, pelepasan susuk, dan itu biasa-biasa aja kan, nggak terjadi, maksudnya nggak sakit juga sama kayak waktu masangnya. Saya pikir akan begitu kan, ternyata ini luar biasa gila Mang. Hari pertama kita di sana. Pertama Mila di salah satu ruangan lah, itu bareng sama saya juga, duduk di tengah-tengah. Yang pertama dicopot adalah yang di dahinya dia. Yang pertama dilakuin adalah Abah ngasih air yang udah dibacain doa sama dia. Air itu dialirin ke kepala dia, dikit-dikit, dan yang terjadi itu luar biasa Mang. Mila teriak. Saya sampai merinding juga nih Mang. Saya ngeliatnya gak tega lah Mang. Apa sih gitu yang dirasain gitu sampai dia seperti itu? Saya nggak tahu Mang ya, nggak tahu harus bagaimana gitu, karena ini apa gitu. Saya udah saya sampai bilang udah kasihan loh, kalau nggak kayak gini nggak akan selesai. Udah kamu bantu doa apa kayak doa sebisanya kamu. Itu Mang air dikit, pokoknya sedikit demi sedikit itu air ngalir ke ini dia. Itu tuh dia tuh kayak lagi disiram air panas yang mendidih, atau mungkin lebih parah dari itu Mang. Semakin sedikit semakin dia teriak, badan dia wah udah blingsatan aja dia. Saya cuma bisa megangin dan saya cuma bisa Mil istighfar Mil, panas, sakit, udah. Dia teriak-teriak kayak gitu cuma buat ngeluarin satu yang di dahi itu Mang. Saya nggak tahu lagi ya harus ngelakuin gimana gitu. Tapi yang saya tangkap adalah ini bener deh, bukan susuk biasa. Akhirnya ya itu tadi nyatu sama si lintrik itu. Akhirnya 2 jam lah mungkin ritual itu. Keluarlah itu dari, padahal si Abah itu cuma gini doang. Setelah air itu selesai ke semua badan, dia cuma gini doang. Keluar Mang. Satu susuk itu. Mila gak kuat, Mila pingsan. Saya bangunin, udah gak apa-apa kata Abahnya. Ini efeknya, udah biar dia istirahat. Selesai di situ, kita istirahat di situ, kita gak pulang. Hari kedua, pembersihan, pencabutan yang di bibir. Sama Mang. Kejadiannya sama banget sama yang pertama. Cuma untuk yang kedua dan seterusnya, Abah itu pakai kembang kantil untuk nyabutnya. Cuma efeknya itu sama dahsyatnya Mang. Dia makin kesakitan, makin kepanasan. Pokoknya itu udah bener-bener luar biasa. Saya nggak pernah lihat gitu, karena saya sendiri pada saat masang dan nyopot itu nggak begitu rasanya. Cuma pada saat saya ngelihat Mila itu udah gila Mang. Bener-bener gila banget. Untuk nyopot sekedar susuk doang ternyata seperti itu. Kecopotlah itu di hari kedua. Hari ketiga itu lebih parah lagi Mang. Nyopot yang di payudara dia kan, sebelah kanan. Sama medianya pakai kembang kantil juga.
itu dia lebih parah teriaknya dan lebih parah kesakitannya daripada yang hari pertama, hari kedua. Karena mungkin itu di salah satu alat ini ya yang sensitif untuk tubuh manusia. Jadi itu dia kerasa lebih kesakitan. Bahkan dia sampai ngeluarin darah Mang dari hidung, dari mulut. Karena dia saking kesakitan, dia nahan sakit, dia mungkin ngegigit apa ya, bibirnya atau apanya sampai berdarah-darah Mang. Cuma saya nggak tahu lagi gitu harus gimana, selain saya cuma bisa doa sendiri dalam hati sedikit-sedikit gitu kan. Di hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan yang terakhir itu di hari ke-6 Mang. Dan hari ke-6 adalah pada saat pencabutan susuk yang ada di alat vital dia. Jadi nginep di situ ya? Iya, selama 7 hari 7 malam kita nggak pulang, kita nginep di situ. Saya terutama dibantu untuk sholat, terus bantu zikir gitu Mang. Kita nggak ketemu orang yang di luar dari itu lagi. Alhamdulillahnya saya diarahin sama paman saya di tempat yang benar gitu. Karena efeknya setelah setiap dia ngebersihin itu kan dia pingsan, terus malamnya tuh udah kayak yang orang ngigo-ngigo gitu loh Mang. Ngigo terus badannya geter kayak gitu. Makanya kita nggak boleh keluar dari situ. Dan endingnya itu yang terparah itu di hari ke-6 Mang. Hari ke-6 itu pembersihan yang ada di nya dia. Dan itu luar biasa susah Mang. Selain susah, itu ada kejadian yang menurut saya sangat mengerikan sih Mang. Abah baca doa kan. Dan di tengah baca doa itu ada yang nyautin di Mila. Tapi itu bukan Mila. Gak mau. Saya udah ada di sini. Saya udah gak mau pergi. Saya udah cocok di sini. Dia gak mau Mang. Yang ada di dalam tubuh Mila itu tidak mau untuk dibuang. Karena ngerasa sudah sangat cocok. Mungkin tidak saya sendiri gak tahu itu bentuknya seperti apa. Yang saya lihat itu adalah mungkin sosok hitam berbayang di belakang tubuh Mila. Dia punya taring ke atas dan ke bawah. Saya ngelihat tangannya itu cuma 3 Mang. Kayak begini gitu tuh. Maksudnya dia tinggi, tapi tangannya tuh 3 doang. Taringnya tapi ke atas sama ke bawah. Itu saya ngelihat ada di belakang Mila. Dan itu yang ngendaliin Mila. Jadi ketika si Abah itu mau ngebersihin, sosok itu yang ngelawan, sosok itu yang nolak. Gak mau, intinya dia gak mau untuk dikeluarin. Sampai si Abah itu akhirnya manggil santri-santrinya ya, bisa dibilang Mang, untuk ngajiin itu semua di situ. Semua berdoa dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kejadian yang luar biasa menurut saya adalah Mila tiba-tiba kayak keangkat terbang, tahu-tahu breg dijatuhin. Dan pada saat dijatuhin itu keluar darah dari kemaluan Mila, dan darahnya itu gede-gede banget Mang. Saat itu Mila teriak sekenceng-kencengnya, kesakitan sesakit-sakitnya. Tapi saya langsung nangkep Mila kan pada saat itu. Dan ternyata Abah bilang bahwa ya itu tuh udah berhasil gitu. Itu sudah dikeluarkan dari tubuh Mila. Baik itu ritual yang lintrik itunya, yang ngiket darah itu, ataupun si susuknya yang terakhir yang di vagina itu. Darahnya, aduh Mang, kalau bisa dibilang darahnya itu udah gila banyak banget Mang. Saya sendiri aja kalau mungkin nggak kuat, saya udah pingsan di situ. Tapi saya ngelihat Mila yang justru udah makin nggak kuat gitu, dia pingsan, udah benar-benar nggak tahan dia. Udah dari situ selesai, ritual itu selesai. Dan di hari terakhirnya, hari ke-7 itu pemutihan. Pemutihan itu si Mila harus puasa mutih
untuk bener-bener ngebersihin semua yang ada di dia harus ngelakuin sholat tobat dan lain sebagainya. Di situ saya nemenin Mang E. Dan di situ pada saat malam itu kita sholat tobat, sholat tahajud, saya nemenin Mila. Di situ saya cuma bisa bilang, Mil sorry ya, gara-gara gue kamu kebawa kayak gini-gini. Enggak kok Sar, ini bukan salah kamu, emang salah saya. Karena kamu cuma nyaranin susuk, tapi kenapa saya jadi kemana-mana gitu. Karena saya sendiri capek hidup kayak gini. Saya pengen kaya, pengen ngerubah hidup saya pengen ngebuktiin ke orang-orang yang di sana, saya pengen ngebuktiin ke orang-orang yang di kampung, saya juga pengen ngebuktiin ke mantan suami saya bahwa saya di kota tuh bisa. Ternyata kayak gini ya. Tapi jujur Mang E, ada rasa bener-bener rasanya nyesel banget. Maksudnya sampai harus gak sengaja ngajakin si Mila untuk ke hal-hal yang kayak gitu. Sampai saya bilang, untung kamu masih selamat Mil, kalau enggak nyawa kamu udah entah kemana. Sorry banget Mil, sorry. Saya sampai bener-bener kayak saya gak tega ya Mang E ya. Hari pertama saya harus ngelihat kesakitan dia yang seperti itu gitu kan. Hari kedua harus saya ngelihat kesakitannya seperti itu. Hari ketiga, hari keempat, sampai hari yang terakhir saya ngelihat dia kayak pendarahan gitu kan. Kayak itu benar-benar semua gara-gara saya gitu. Saya ngerasa gue tolol banget ya ngajakin orang ke hal-hal yang kayak gitu. Udah deh, cukup saya sendiri aja harusnya. Kenapa harus saya ngajakin orang? Itu benar-benar penyesalan saya yang luar biasa Mang. Saya hampir nyerakain orang lain, hampir saya ngerusak orang lain gitu Mang. Itu benar-benar kebodohan saya gitu. Akhirnya saya benar-benar bertanggung jawab untuk nemenin Mila sampai akhir. Saya nggak mau lagi nih kayak gini-ginian. Udah cukup sampai di sini. Gitu aja sih Mang. Setelah beres itu gimana kehidupan Mila? Akhirnya setelah ritual selesai, pembersihan dan lain sebagainya itu selesai, dia balik pulang kampung Mang. Dia mulai lagi hidup dia seperti normalnya. Saya juga dengan kehidupan saya yang normalnya. Dan di situ benar-benar dia sudah nggak mau lagi kenal sama yang namanya Mas Niko itu atau nyari itu, dia enggak. Dia udah mencoba untuk ya udah deh, saya dengan kepercayaan diri saya tetap jalan lagi seperti awal. Dia move on. Dan semenjak dia ngelakuin kesalahan yang nggak ngasih sesajen itu, habis kan Mang habis dengan sendirinya. Dalam artian yaitu dia sempat berobat kesana sini tanpa sepengetahuan saya, bayar kesana bayar kesini. Terus dia sempat nyari orang pinter juga ternyata Mang. Dia maksudnya malu mungkin ya ngomong sama saya pada saat itu. Akhirnya dia nyari orang pinter dan dia ketipu sama orang-orang pinter yang nggak pinter sebenarnya Mang. Jadi berobat kesini dia bayar ini, ternyata masih berobat kesini masih, cuma diperes ya diperes aja. Tapi memang masih tersisa beberapa lah yang ada di ATM dia aja. Cuma kalau apartemen itu kan dia tinggal bareng sama si Mas Niko ya. Jadi entah itu hanya sewa atau gimana, dia kan udah nggak tinggal di situ. Nah untuk mobil itu dia habis untuk berobat itu. Gitu. Ada kabar tentang Mas Niko nggak? Terakhir kabarnya dia itu tadinya kan masih sering ke showroom yang di situ. Tapi setelah kejadian itu dia nggak pernah kelihatan. Jadi kayaknya dia pulang ke Kalimantan dan nggak balik lagi. Nggak pernah ngontrol perusahaannya lagi, usahanya? Nggak. Bisa dibilang nggak, karena kalau saya kan masih SPG-an ya Mang ya, masih sering keliling. Saya iseng tuh nyamperin kan, pengen tahu gitu orangnya masih ada nggak. Ternyata udah jarang ke situ, by phone aja. Sehat tapi ya? Sehat dia. Tapi memang awalnya saya sempat dengar dari karyawan di situ, awalnya tuh sempat kayak orang gila dia, kayak orang stres, sering ngomong sendiri, sering dia kayak ngobrol sama orang nunjuk-nunjuk. Lama-lama karyawannya kan curiga tuh,
dia bisa begitu. Dia ngehubungin keluarganya tuh yang di sana, dijemputlah dia di situ. Nah setelah itu udah nggak ada kabar. Masih ada efeknya mungkin ya dari lintrik gitu. Mungkin. Dan akhirnya Teh Sarah ikut pulang juga, bubar juga dari Jakarta. Waktu itu saya nggak, Masih lanjut di masih sana. karena kan kerjaan yang sebelumnya itu saya ada kontrak 6 bulan kan. Cuma sempat ngambil off karena nemenin dia seminggu. Jadi saya sempat nerusin itu dulu sampai kontrak itu selesai. Teh Mila sehat sekarang. Alhamdulillah sih masih sehat. Saya hubungin dia juga masih intens sampai saat ini. Dia sehat, normal seperti biasa. Jadi selain dia kerja juga tuh, dia katanya di salah satu sales perbankan, dia masih bisa move on lah, Hidup normal ya. hidup normal. Oke. Akhirnya semua berakhir dengan duka lagi ya ini. Iya. Teh Sarah mungkin ada pesan-pesan atau quote of the day untuk kisah ini. Silakan. Kembali lagi sih saya ngingetin untuk semuanya, jangan tergoda sedikit pun untuk hal-hal yang instan. Baik itu tentang susu, pelet dan lain sebagainya. Apalagi pesugihan. Karena memang ketika udah masuk ke situ, ketika udah nyebur ke situ, resikonya cuma satu, nyawa. Dah, Ya. Dan itu dialamin juga oleh Teh Sarah ya. betul. Ujung-ujungnya nggak ada yang enak ya. Ya, nggak enak. Untung bisa putus ya Teh Sarah. Untung, alhamdulillah. Jakarta pernah mempertemukan dua orang perempuan dengan mimpi dan luka yang berbeda. Namun Mila memilih jalan pintas. Dan saat ritual itu berhasil, hidupnya berubah dalam sekejap. Cinta, perhatian, dan kemewahan itu datang bersamaan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan mengambil kendali. Karena memang setiap jalan instan selalu menyimpan jejak yang tak terlihat. Dan perlahan, jejak itu mulai menghancurkan hidupnya sendiri. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.